sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Namun ketika ucapan mereka tidak diimbangi dengan keyakinan di dalam hatinya yang penuh, maka apa yang mereka ucapkan dibantah oleh Allah SWT. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah menyaksikan bahwasanya orang-orang munafik itu lakadzibun, orang-orang pendusta. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ketidakselarasan antara ucapan dan isi hati dapat menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam jurang kemunafikan. Sikap hipokrit menafikan keimanan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Dan ada sebagian manusia yang mengucapkan, amanna, kami telah beriman, billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin, akan tapi sebenarnya mereka tidaklah beriman. Sungguh indah ungkapan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Wat tasdiqu bila ilaha illallah yaktadi al-id'ana wal iqrara bihuquqiha wa hiya syara'i'ul Islam allati hiya tafsilu hadhil kalimah. Pembenaran terhadap kalimat la ilaha illallah menuntut seseorang untuk tunduk dan mengakui akan hak-hak kalimat ini, yaitu syariat Islam yang merupakan penjabaran dari kalimat ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian yang keenam, syarat-syarat diterimanya kalimat la ilaha illallah adalah al-ikhlasu al-munafi li syirk. Keikhlasan yang menafikan kesyirikan. Maksudnya adalah kita membersihkan setiap amalan kita dengan kelurusan niat dan membersihkannya dari noda-noda syirik. Karena seluruh ibadah yang kita lakukan sebenarnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memerintahkan kita hal yang demikian itu, al-ikhlas, keikhlasan. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Az-Zumar ayat yang kedua. Orang yang memurnikan ketaatan, ibadah hanya untuk Allah semata, bukan untuk para malaikat yang dekat dengan Allah, bukan untuk para nabi yang diutus kepada manusia atau kepada yang lainnya, akan mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tertera dalam sabdanya, as'adun nasi bisyafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang lahir dari keikhlasan hatinya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, tidak sepantasnya kita mengharapkan pujian lain selain pujian Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak bagi kita masih menyimpan kerinduan dan mendambakan kasih sayang lain selain kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hal ini tidak kita jaga, tidak kita waspadai, bisa jadi lambat laun akan menjadi kesyirikan yang terbenam di dalam jiwa kita. Adapun syarat yang ketujuh diterimanya la ilaha illallah adalah al-mahabbatu al-munafiyatu lil karahiyah wal bughd. Kecintaan yang menafikan, yang meniadakan keengganan dan kebencian.
Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Wajib bagi kita mencintai kalimat la ilaha illallah, mencintai Allah, mencintai Rasul yang diutus, mencintai setiap orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, mencintai orang-orang yang mengibarkan panji-panji la ilaha illallah, mencintai orang-orang yang memperjuangkan la ilaha illallah, mencintai orang-orang yang senantiasa mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, serta kita membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah SWT, membenci orang-orang yang membenci kalimat la ilaha illallah, membenci orang-orang yang memerangi kalimat la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, maka niscaya dia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lain. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Kemudian dia mencintai seseorang karena Allah SWT. Wa an yakraha an yauda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yulqa finnar. Kemudian ia enggan dan benci kepada kekafiran, sudah Allah menyelamatkannya dari kekafiran itu, sebagaimana ia enggan untuk diceburkan ke dalam neraka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Maka dengan mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai ahli kalimat la ilaha illallah, maka niscaya kita akan mendapatkan manisnya iman dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, syarat-syarat diterimanya kalimat la ilaha illallah adalah al-kufru bit-tauhid, mengingkari tauhid. Sebagaimana telah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa tauhid adalah kullu ma ubida min dunillah, setiap sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ke-8 ini diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, harrama malahu wa damahu." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka telah diharamkan hartanya dan darahnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Berarti ada 8 syarat diterimanya kalimat la ilaha illallah ini. Mudah-mudahan kita bisa mencermatinya, bisa memahaminya, dan terlebih mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk mewujudkannya dalam kehidupan kita. Sehingganya kalimat la ilaha illallah yang senantiasa kita ucapkan tidak sia-sia, akan tetapi betul-betul diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada Anda setelah mendengarkan silsilah studi Islam terpadu ini. Bagi Anda yang berminat memiliki album kaset studi Islam terpadu ini, dapat menghubungi kami di kantor kerjasama dakwah, bimbingan dan penyuluhan agama Islam bagi para pendatang di daerah Rabwah, Riyadh. PO Box 29465 Riyadh 11457. Telepon 445 4900 491 6065. Fax 497 0126. Rabwah, Jalan Amir Mat'aib, samping Bank Al-Rahji, cabang Rabwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تم تسجيل هذه المادة في استوديو المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة في مدينة الرياض.